capek tapi worth it lah. Kalau gua enggak sih. Nggak worth it. Bukan yang enggak worth it, karena Nggak capek. bukan enggak capek. Apalagi terusin sebutin. Iya kan, gali. Dorat. Apa tuh namanya? Modal di darat. Aja banyak banget ini. Udah nyender, udah berlabuh. Kalau sekarang mungkin anak sekarang bilangnya meet Itu up. bukan nyender begitu, gila. Nyender kecak kue itu, kecak kue nyender mulu di jendela, di kaca, Iya. di kaca. Kalau kecak kue sapu. Sapu kan nyender mulu katanya. Yang gue mau gue gantung. Oh iya. Pas di leher. Ucup teriak, kirain gua kenapa? Tuh. Ini gua kayaknya ada yang aneh kata dia. Kenapa? Kata gua tuh gitu. Gua masih teriak-teriak kan ya pokoknya. Karena kan sepi juga kan cuek aja. Kenapa? Kata gua tuh. Gua dia kan mepet gitu kan. Terus kata Ucup, gua kayaknya ada yang boker. Gua injek kata dia. Dia pengen boker tapi dia nginjek boker orang jadinya. Di mana? Kata gua, ini masih di kaki gua belum geser. Bau kata dia tuh. Kata dia teh emang nih orang nih nggak punya adab nih, berak kagak dikubur kata. Oh jadi sih tai gitu. Saling nyala. Gua di luar pakai hemuk. Tenda itu cuma satu. Nah kita berempat, kapasitas tenda itu cuma 3 orang. Ya udah gue di luar bikin api sambil masak sama Septian. Ngobrol. Ayo geser tidur gitu kan. Biar kita besok pagi bisa start langsung gitu kan. Enak gitu ya. Iya. Cuman karena berisik segala macem ribut lah gimana. Itu dari sana ada yang teriak, "Tolong!" gitu kan. Di ujung tuh. Di ujung tuh, "Tolong!" gitu. Bagong kan gitu kan. Bagong tuh babi. Ya kalau sekarang banyak yang posting bilangnya Bagas. Seperti ganas gitu. Oh gitu. Nah, itu ternyata itu melipir. Munculnya di belakang tenda kita. Si Bagong Bagas. tuh. Iya. Ini boleh nyebut merek gak sih? Boleh, ntar gue tutut. Nah, jadi itu Bagong tuh kurang lebih segede motor Matic yang Honda yang paling inilah. Paling gede. Ya, mungkin yang kayak motor lu gitu. Oh, gila gede banget itu. Gede banget. Asli. Jadi gua pakai dia ini motor Matic yang baru cc-nya 1500. Terus pas Bagong itu anjing. biar ada endorse gitu ya. enggak masih jauh. Terus detail banget harus pakai Matic 19 cc. Bangkeng keselak. Gimana? Terus pas ada si Bagong itu, Iya. Kaget dong. Kaget, bukan kaget lagi. Gue bener-bener sekaget-kagetnya soalnya kita kan pakai trashback tuh, bekas makan dan segala macem dipepetin deket tenda, dia ngesruk-ngesruk gitu. Oh, dia tuh Nyari makan. Kayaknya gitu nyari ya, makan. Ya, gua cuma kebetulan memang ini yang paling portable kan, yang dibawa kemana-mana yang simple, nggak terlalu repot. Ini memang dikantongin, gua udah pelan-pelan aja buka. Kalau memang mau nyeruduk, nekat aja udah gua gitu. Cuman alhamdulillahnya ternyata beres kusuk-kusuk gitu, cabut melipir ke sana karena gua pun memang udah siap-siap mau nyenter sama mau gitu. Ternyata di tenda yang sana ada satu yang ngeguling. Parno juga cuy, lu lagi mau tidur nih. Bagong gitu Belum sambil malam kiri sih, lu, belum gitu. malam itu baru sekitar jam 11 setengah 12 lah. Cuman karena memang kita prepare pagi mau start, jadi kita tidur lebih cepat. Tetep aja, gila mau jam berapa juga tiduran. Kalau gua sih asli Parno, lu gila lagi tiduran samping gua ada Bagong gitu. Taunya teman gua sendiri gitu tuh lu. Bagongnya. Kalau gua sih maksudnya belajarnya Kalau dulu. anak-anak sih di tenda waktu itu tetap pulas. Tetap Cuman pulas. pas paginya gua kayak ada cerita malam ribut ada babi ya gitu. Iya kata gua memang keluar. Memang waktu pas itu kalau nggak salah Septian yang keluar yang ada apa? Ada babi kata gua. Nah, kalau misalnya kita posisinya lagi gitu, kita harus gimana tuh apa? Kita hush. Kalau atau sini Atau dimasukin ke tenda gitu. Kan Jadi daging besok. yang namanya binatang kan tetap dia juga punya area teritorial kan. Mungkin dia beranggapan kan area dia
dimasukin kita tuh terancam gimana. Jadi mungkin salah satu cara bertahan atau insting dia bertahan hidup pasti begitu. Ya sebenarnya kan karena memang itu wilayah dia, ya Betul. kan, ya kan. Kita yang apa ya, bukan mengganggu ya, kita yang numpang lah gitu kan. Ya makanya mungkin adab balik lagi nih ke Iya. adabnya para pendaki itu ya kencing tuh salah satu loh cara atau pola yang harus diiniin, karena air seni kan binatang juga tahu lah. Iya, bau iya. bau orang atau gimana. Yang kayak begini-begini nih nggak ada adab nih. Nggak punya Jadi adab nih kata, sama sekali. kalau misalkan di tenda kita kencingin gitu buat nandain kita di situ. Lu kucing emang. Kagak gitu berarti kan? Hampir mirip. Paling tidak kita ya binatang kan kurang lebih kan kayak begitu gitu titik-titiknya. Ya nandain sebisa-bisa mungkin kita kencingnya ya jangan sembarangan juga. Iya, Iya sih Nah, benar. dia juga biar ruang lingkupnya juga jadi nggak terbatas. Kalau areanya udah mulai padat karena ada baunya manusia kan, mau nggak mau dia cari tempat lain yang mungkin niatnya kita lagi di situ mau main, jadi bisa celaka juga. Betul, Iya, betul. iya, Karena benar. lewat ke situ. Betul. Ya Gitu. enak juga ya ternyata, capek tapi worth it lah. Kalau gua enggak sih. Nggak worth it, Bukan yang nggak worth it, karena nggak capek. bukan nggak capek. Apalagi terusin sebutin. Kalau gua pribadi tuh, gua kenapa sampai sekarang gua nggak pernah naik gunung gitu ya? Karena perut tuh gampang kontraksi gua. Gitu, dengan posisi perut banyak isinya, nemuin cuaca dingin gitu kan, udah pasti kontraksi tuh, dan gua tuh nggak bisa boker tuh yang harus, yang kata anak gunung tuh harus ngegali, ya kan, ngegali. Dorat. Apa tuh namanya? Modal di darat. Aja banyak banget ini. Itu gua nggak bisa tuh, harus gue gali dulu, terus apa cebok harus pakai tisu basah, nggak bisa gua. Lu kayak Joshua, Kenapa? itu ada kuncupnya. Bukan jejak segundul. Iya, tikus makan. Ya lah karena Emang gitu lagunya. Tikus makan sabun. Itulah kalau gue pribadi gue nggak bisa gitu sampai sekarang. Jadi gue mesti mau naik gunung nih, gue selalu tanya sama teman gue, ada kamar mandinya nggak? Gitu. Gunung yang ada kamar mandinya tapi banyak kan? Kayak begini yang ya. sudah dikelola buat menjadi daerah ekowisata disediakan MCK. Ada beberapa yang udah disediakan atau difasilitasi Berarti di memang beberapa titik ya. ada yang nggak ada. Ya full, ada Ya, yang kayak- bener-bener masih ya rimba. Dan lu beneran dorat. Dorat. Gua ya sekalian diceritain aja. Boleh. Ketika waktu gua tuh punya teman kecil. Oyen. Namanya ya, ini bukan nama asli, namanya Oyen. Biru, Ah, merah. ada Oyen, ada Ucup. Cadel buat nyebut nama, nyebut warna. Ada Oyen sama Ucup itu teman kecil, bener-bener teman kecil gitu kan. Waktu gua mau Sambil kopi kali ya? ya Buat bisa, kopi, bisa, buat kopi dong. bisa. Ini kan air udah mulai matang tuh. Itu kan air matang, Pak. Cakep tuh. Ngobrol. Ketika gua pas rilis kuliah lah gitu kan, jadi gelar mahasiswa lepas itu jadi bener-bener udah clear gitu kan, udah nggak punya harus kuliah lagi. Ini gua putusin, gua putus. Potong. Gua potong ya. Lu naik gunung berarti pas zamannya kuliah. Gua baru-baru lulus sekolah SMA mulai rutin. Sebetulnya gua trekking itu dulu bukan trekking ya, mungkin jalan masuk ke pinus atau ke apa kayak hutan itu diajak sama almarhum kakek. Karena kakek gue tentara dan orangnya punya area kebun yang lumayan agak di lereng. Gitu. Jadi sering Masih masuk area dekat sini kok. Oh. Gitu. Dulu. Soalnya kan biasanya ada organisasi tuh di apa? Mapala. Kampus, ya, Mama Papa larang ya kan? Oh, Bukan ya? Judika dong. Biasanya itu berarti emang soalnya rata-rata orang yang suka kayak begitu. Sampahnya Oh, buang. gua kira Kan masalah- nggak boleh buang sampah sembarangan Iya, kalau sampah lagi itu di gunung. kumpulin. Harus Gitu. itu. Nah, dari yang abis itu teman-teman terusin. Nah itu jadi teman gua Oyen ini memang kebetulan udah kondisinya balik, dia layar gitu, berlayar. Oh, dia Ngabarin, gua udah nyender, udah berlabuh. Hah? Kalau sekarang mungkin anak sekarang bilangnya meet Itu up. bukan nyender begitu, gila. Nyender kecak kue itu, kecak kue nyender mulu di jendela, di kaca, di kaca. Kalau ngacak kue sapu. Sapu kan nyender mulu ke tembok. yang gua gantung. Oh iya. Pas di leher. Terus Nah,
gitu apa janjian kalau anak sekarang mungkin bilangnya meet up, kalau kita ya kopdar lah gitu, tikum gitu ya. Boleh Ngobrol ngopi-ngopi terus Oyen ngabarin kalau gua ada waktu kurang lebih 2 mingguan kata dia gitu. Lu sekarang kegiatan apaan? Gua jawab ya gua nganggur gitu kan. Terus teman gua si Ucup juga lagi nungguin buat waktu itu tes PNS. Udah nyobain 2 kali gagal terus. Jadi gue juga nganggur. Terus kata dia kita main lah kemana gitu. Terus kata gue gimana kalau Gunung Gede aja gitu. Nah yang deket-deket lah gitu. Deket-deket yang bisa nyantuy gitu kan. Ya udah jadi Gunung Gede. Terus kata Ucup mau lewat mana? Gue jawab Cibodas aja, maksudnya jalur Cibodas. Jalurnya memang banyak ya gitu. Jalurnya ada di Putri, ada di Cibodas. Tapi yang memang familiar memang 2 rute itu. Okay. Jadi gua milih ke Cibodas. Kata Ucup capek gitu karena kan anak tangga yang batu. Kalau lu pernah ke Curug Ciberem yang ada di Cibodas, itu persimpangannya ambil ke kiri, mau arah ke Gunung Gede tuh. Kalau lurus lu ke Curug pokoknya banyak tangga gitu. Nah, anak tangga. Kata Ucup, kenapa harus lewat sini sih gitu kan? Kenapa harus ke Cibodas? Marah Ucup. Wah, bukan protes. Kata gua kira dia marah kan dia habis gagal CPNS. Masih emosi. Kenapa lewat sini? Gitu. Dia nanya, kita mau lewat mana? Kata gua lewat Cibodas aja. Kata Ucup, kenapa lewat Cibodas sih capek gitu kan? Kenapa nggak lewat Putri gitu kan? Yang agak nyantai. Kata gua gini, cuci mata. Karena orang yang lewat Cibodas ya karena ada bule yang kadang-kadang mampir ke Curug. Jadi itu alasannya gua kenapa suka banget sama jalur Cibodas itu cuci mata. Mungkin treknya kita harus ngelewatin Rawadenok, terus air panas, yang jalur yang air panas memang capek, cuman enak lah, ada banyak hiburannya gitu. Terus setelah itu, jalur Cibodas kita start ya seperti biasa lah, di pintu gerbang kita ngurus maksi, udah deal gitu kan. Lewat Cibodas kita berangkat ngurus maksi, start lah. Start itu bis maghrib. Waktu itu karena kesorean tuh gara-gara Oyen ribet lah, harus laporan dulu lah apa gimana segala macem. Jadi kita startnya maghrib. Kebetulan di Green Ranger waktu itu maghrib ngurus maksi. Nah start jalan biasa aja tuh, cuaca juga oke, nggak ada gimana-gimana. Kebetulan kita juga sepanjang start itu nggak nemu gitu, maksudnya nggak ada barengan gitu kan, walaupun di bawah mungkin ada yang baru datang yang lagi packing gitu. Jadi cuman bertiga aja gitu. Ya bertiga aja udah gitu, start terus aja, masuk di telaga, istirahat dulu sebatang 2 batang kan, ngerokok, jalan lagi start nyantai. Nah mau masuk ke Rawadenok, Ucup bilang, aduh gue merinding gitu kan. Kenapa kata gue teh? Gue pengen boker kata dia gitu kan. Sulit ya. Nah kata gue teh, jangan di sini kata gue. Merinding. Gue juga pikirnya kan ada apa gitu, kenapa kan? Gue merinding, gue pengen boker kata dia gitu. Kata gue jangan di sini, kalau mau nanti kata gue bisa di Rawadenok, cuman agak melipir kata gue gitu kan, agak ke dalam. Ya udah gitu kan dia, start aja, nerusin aja sampai di Rawadenok. Rawadenok tuh kayak shelter gitu, cuman buat orang buat istirahat. Kalau sekarang udah bagus lah gitu. Kalau rest areanya kayak gitu lah ya. Akhirnya si Ucup boker tuh. Minta di mana nih yang layak boker gitu kan. Gua ngasih pisau sama center, kesana aja kata gua. Ini kondisi malam. Cuy. Udah malam. Oke. Terus. Gua nggak ngelihat jam, tapi seingat-ingat gua udah Isya udah pasti lewat lah. Jam-jam Isya udah lewat. Nah, jalanlah Ucup, terus dia teriak, tolong. Gua enggak dong. Tadi itu ya. Gua dipanggil dia Oyen sama Ucup manggil ke gua Wiu pasti kan gitu. Wiu gitu kan, manggil ke gua. Oi kata gua teh. Gua buka kompor. Kata gua enak ngopi nih kata Oyen, gimana kalau kita bikin kopi susu kata dia. Oke. Kopi anak muda. Terus Ucup teriak, kirain gua kenapa tuh? Ini
gua kayaknya ada yang aneh kata dia. Kenapa? Kata gua tuh gitu kan. Masih teriak-teriakan ya pokoknya. Karena kan sepi juga kan, cuek aja. Kenapa? Kata gua tuh. Gua dia kan mepet gitu kan. Terus kata Ucup, gua kayaknya ada yang boker, gua injek kata dia. Dia pengen boker tapi dia nginjek boker orang jadinya. Terus gimana? Ih, gua jadi enek jadinya kebayang. Karena memang gua yang nyamperin. Oyan udah coba cek Wiu gitu kan. Oh, jadi dia nggak bergerak itu kayak nginjek ranjau kan? Tolong. Iya. Halo. Itu kalau diangkat cuy. Asli semebak guys. Itu benar-benar itu. Masih anget gitu tai. Gua jadi agak gimana ya, gua mau nolongin juga gua gila kan gitu kan. Tapi gua nggak nolongin memang agak gelap gitu kan, agak rimbun. Ya udah deh, gua nyamperin. Pas gua nyamperin, gua cek center, kata dia, di mana? Kata gua, ini masih di kaki gua belum geser. Bau, kata dia tuh. Kata dia teh, anjing emang nih orang nih nggak punya adab nih, berak kagak dikubur kata. Oh jadi si tai itu, di atas tanah kan itu. Iya, kayaknya injek sama si Ucup. Gua nggak ngerti deh dia bisa sampai nginjek begitu, kagak ngelihat apa gimana. Karena kan dia udah saking kebeletnya cuy. Itu dia udah nggak tahan kayaknya. Kata dia gitu. Tolong. Dia ngomong begini, enggak lagi gua kata tuh makan sambal apa gitu kata dia tuh. Ya udahlah kata gua teh. Ucup. Terus kata dia ini terus gimana ini? Gua mau cuci gimana? Cuci di mana kata gua tuh. Air kan tadi udah kita lewatin kata gua. Paling ketemu air lagi nanti di atas. Gak mungkin pakai tapi nggak mungkin gitu. Kata gua nyuci kata gua. Terus kata dia gini, udah pakai tisu deh. Ini kan tisu buat lap-lap kata gua. Udah deh. Lap apa tuh? Maksudnya buat ngelap nyari apa? Korek. Ya kayak buat perabotan yang yang simpel gitu loh. Tisu. Jadi mau nggak mau dia ngelap alas pokat. Anjing, itu tai orang, Bos. Iya tuh gimana? Enggak, gue tai kucing aja gue injek paling jijik gitu ibaratnya udah jijik. Ini tai orang. Ya. Yang tai sendiri aja lu nyebok males gitu ibaratnya. Kalau gue ya, karena itu lumayan agak ini gitu. Kayaknya sih itu belum lama, baru beberapa masih anget lah ya. Oh iya. Karena kebetulan itu itu juga cuaca juga bagus gitu kan, dan agak gerimbun jadi kayaknya nggak kering gitu. Itu yang boker coy. Niatnya memang pas boker, nanti bokernya kena sinar matahari, jadi kering. Iya, pengennya pengen gitu. Ini sama juga gue dapat cerita dari junior gue. Jadi junior gue nih anak-anak di lapas tuh? Bukan, gila di lapas di penjokar. Ada junior gue di kampus, dia ikutan gitu mapala. Ya kan, ada junior gue tuh, ada satu namanya Yoga nih. Apes mulu, gue dapet cerita terus kan, gue kan gak pernah ikut naik gunung. Kenapa tuh dia apesnya? Apes mulu, sama Alek kayak begitu. Tapi dia emang udah biasa boker gitu, gue lupa gunung mana tuh. Udah boker, tapi dia bokernya tuh posisinya yang tanahnya rada turun gitu tuh nggak? Agak landai. Agak landai gitu. Terus? Nah dia boker tuh deket sih landaian itu tuh, di sininya lah gitu. Lagi asik-asik kersibo nih, ya kan? Apa tuh kersibo? Boker. Oh, boker ada. Singkatan. Iya, singkatan. Terus lagi asik-asik boker, tet. Mungkin saking neken ya kali ya. Dia kepleset kaki kanan nih. Kepleset. Tuh, kan ke apa? Si tanahnya kan jadi kayak turun gitu kan. Ternyata pas gini itu tokai cuy. Tokai orang, tapi tokai orangnya yang di tanah udah ke gulu, udah ke gali. Straight terus gitu. Tapi dia nggak minta tolong. Bangsatnya dia masuk ke tenda nih, celana udah segini, udah tai doang. Aduh. Itu asli cuy. Ada yoga tuh. Gua kira kan bentuknya landai nih. Kaki dia yang kanan losot, terus dia split. Kayak dancer. Kayak dancer gitu. Langsung yoga. Apa namanya yoga anjing. Yoga bangsa tuh. Nah, ini cerita-cerita kocak lah ya. Iya. Di pegunungan nih. Ini yang sekiranya kita ada geser sedikit